Saudara, ada beberapa catatan yang menurut hemat saya penting untuk digarisbawahi berkaitan dengan persiapan kita menuju Pilkada 2024. Satu-satunya pola koalisi partai dalam Pilkada, sama seperti Pilkada-Pilkada sebelum ini, adalah ketiadaan pola koalisi. Sudah terjadi sejak Pilkada pertama kali diadakan pada tahun 2005 dulu dan tahun-tahun sesudah itu. Di Pilkada-Pilkada awal itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang merupakan partai Islam yang ada di garis kanan, itu bisa saja berkoalisi dengan Partai Damai Sejahtera atau PDS yang merupakan partai warga Kristen. Sehingga pada waktu itu muncul semacam joke yang mengatakan bahwa wajar saja mereka berkoalisi. Karena sebetulnya kepanjangan asli dari partai itu adalah PKS Partai ke Surga dan PDS Partai dari Surga. Dua-duanya sama mengurus surga. Jangan lupa, sehatnya pilkada bukan hanya tergantung pada kandidat dan partai-partai atau penyelenggara dan pengawas, tetapi sesungguhnya faktor yang amat sangat krusial dan penting itu adalah para pemilih, kita semua. Jadi, sisakan orang, sisakan komunitas untuk tidak terlibat secara partisan, membantu kandidat dan membantu partai, tetapi bekerja untuk membantu para warga atau para pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang E bicara. Mari kita bicara soal Pilkada 2024 yang jika tidak ada aral melintang akan kita selenggarakan puncaknya berbentuk pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 nanti. Pilkada serentak 2024 menandai tahun 2024 sebagai tahun pemilihan umum. Sebab pilkada ini melengkapi pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang sudah kita selenggarakan kemarin. Dan pada saat yang sama, ini juga menandai untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi modern kita melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau kita hitung, seluruhnya ada 515 pemilihan kepala daerah yang terdiri dari 37 pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, karena ada satu provinsi dari 38 provinsi di Indonesia, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang memang tidak menyelenggarakan pilkada. Lalu kemudian ada 93 pemilihan wali kota dan wakil wali kota dari seluruhnya 98 kota di Indonesia. Karena ada 5 kota di Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, kelimanya tidak menyelenggarakan pilkada. Dan ada 415 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada dari 416 kabupaten yang kita miliki. Ada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, tidak mengadakan pilkada. Jadi bisa kita bayangkan betapa ramainya November nanti. Bahkan bukan hanya November, tetapi prosesnya pun sudah kita rasakan dari sekarang. Saudara, saat ini jika kita ikuti media sosial atau media konvensional, maka yang kita sering temukan adalah berita tentang dinamika politik menuju Pilkada 2024. Saya tidak ingin masuk ke detail soal dinamika itu, tetapi saya ingin gunakan kesempatan ini untuk berbicara tentang soal-soal mendasar tentang Pilkada, khususnya Pilkada 2024. Yang sekarang ini kita rasakan adalah keramaian dan dinamika yang paling tinggi terjadi berkaitan dengan terjadinya penggalangan partai-partai koalisi untuk mencukupi syarat perundang-undangan, yaitu 20% kursi atau 25% gabungan suara partai-partai di DPRD yang bersangkutan. Ini berlaku baik untuk provinsi, kota, maupun kabupaten. Di luar itu, yang juga kita rasakan adalah pengajuan nama-nama kandidat. Kita sudah menemukan sejumlah nama berseliweran, terangkat dalam percakapan media sosial atau pemberitaan media, termasuk media televisi. Pamer Cakap juga banyak membahas nama-nama dan persiapan dari pilkada ke pilkada di berbagai daerah di Indonesia.
Saudara, ada beberapa catatan yang menurut hemat saya penting untuk digarisbawahi berkaitan dengan persiapan kita menuju Pilkada 2024. Yang pertama adalah satu-satunya pola koalisi partai dalam Pilkada, sama seperti Pilkada-Pilkada sebelum ini, adalah ketiadaan pola koalisi. Itulah satu-satunya pola. Jadi jangan bayangkan bahwa apa yang tergambarkan dalam pemilihan presiden 2024 kemarin itu akan turun ke semua daerah dan pola koalisi partai akan merujuk dan mengacu pada koalisi ala Pilpres kemarin. Menurut hemat saya, seperti ditunjukkan oleh dinamika di banyak tempat, sekarang ini partai mana saja bisa berkoalisi dengan partai manapun. Bahkan yang kadang-kadang menurut hemat kita sulit dibayangkan bersatu dikarenakan arah kebijakan yang seringkali mereka tunjukkan maupun orientasi ideologi mereka seperti yang mereka akui dalam pidato-pidato para pemimpinnya setidaknya, itu menunjukkan perbedaan yang sangat kontras atau diametral. Ini sebetulnya sudah terjadi sejak pilkada pertama kali diadakan pada tahun 2005 dulu dan tahun-tahun sesudah itu. Partai mana saja bisa berkoalisi dengan partai manapun. Sebagai contoh misalnya, di banyak tempat di pilkada-pilkada awal itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang merupakan partai Islam yang ada di garis kanan, itu bisa saja berkoalisi dengan Partai Damai Sejahtera atau PDS yang merupakan partai warga Kristen. Sehingga pada waktu itu muncul semacam joke yang mengatakan bahwa wajar saja mereka berkoalisi. Karena sebetulnya kepanjangan asli dari partai itu adalah PKS Partai ke Surga dan PDS Partai dari Surga. Dua-duanya sama mengurus surga. Jadi intinya adalah koalisi partai tidak ada polanya. Satu-satunya pola adalah ketiadaan pola itu. Inilah yang membuat kemudian ketidakpastian di banyak tempat berkembang. Dan karena itu kemudian proses aliansi dan realiansi di antara elit-elit partai dan juga melibatkan bakal kandidat atau bakal calon kepala daerah terjadi dengan sengit di banyak tempat. Tarik-menarik, tarik ulur, sikut-sikutan, dan proses saling menelikung di tikungan itu terjadi di banyak pilkada. Dan kita sudah menemukan beritanya di banyak tempat. Saudara, hal lain yang menurut saya juga penting adalah koalisi partai yang mungkin terbangun jangan dibayangkan akan mencerminkan koalisi dalam Pilpres 2024 yang lalu. Yaitu terjadinya pemilahan di antara garis kesinambungan dengan garis perubahan. Dengan partai-partai yang mewakilinya. Di Pilpres kita punya kandidat nomor 1 yang mewakili perubahan, kandidat nomor 2 yang mewakili kesinambungan, dan kandidat nomor 3 yang juga pada akhirnya menegaskan pro perubahan. Dengan partai-partai pengusungnya masing-masing. Karena itu harus siap siaga untuk para warga yang merasa bahwa pemilihan umum sesungguhnya adalah mengekspresikan pilihan hidup. Pemilihan umum mengekspresikan orientasi kita tentang masa depan Indonesia atau daerah yang kita tinggali. Jika itu yang terjadi, maka mereka yang menginginkan perubahan dan kemudian merasa bertemu dengan aspirasi partai pro perubahan di dalam Pilpres kemarin, di Pilkada besok, mereka bisa jadi kecewa. Karena partai-partai pro perubahan ternyata dengan mudah bisa berkoalisi dengan partai dari garis kesinambungan. Pendeknya, perubahan versus kesinambungan yang tercermin dalam perdebatan sengit di Pilpres 2024 tidak akan terlalu banyak bekasnya dalam Pilkada 2024 besok. Oleh karena itu, pilihan yang amat sangat penting diambil oleh para pemilih, para warga di setiap daerah adalah mengamati, menelisik dengan seksama apa yang menjadi persoalan-persoalan paling serius dan harus diatasi di lingkungan masing-masing tinggal. Lalu kemudian mencari kandidat dan koalisi partai yang paling mengaspirasikan itu. Sekalipun tidak ada jaminan bahwa apa yang mereka janjikan di dalam pemilu pada akhirnya akan mereka pegang. Kita akan bicara soal itu di bagian akhir dari Keep Talking kali ini. Saudara, hal lain yang juga penting untuk diingat berkaitan dengan Pilkada 2024 besok adalah bahwa kerap kali dalam kontestasi politik yang demokratis, kandidat yang terbaik tidak punya kesempatan untuk lolos seleksi karena banyak faktor. Kita pernah membahasnya di Keep Talking dengan membicarakan soal infrastruktur kontestasi. Bahwa tokoh yang begitu capable, kompeten, punya integritas,
layak memimpin, nyatanya tidak memiliki infrastruktur yang cukup, bahkan jangankan menang pemilu, untuk lolos jadi kandidat pun mereka gagal. Inilah salah satu bagian yang amat sangat krusial untuk kita selalu ingat dalam demokrasi. Dalam demokrasi, sebelum eleksi atau election atau memilih, memang ada proses seleksi. Ketika proses seleksi terjadi, maka kita harus mengikhlaskan berbasis aturan yang ada. Partai-partailah yang kemudian menyeleksi para kandidat itu. Akhirnya nama-nama keluar dan kemudian kita harus memilih dalam election atau eleksi dari hasil seleksi yang kita sendiri seringkali tidak bisa menjangkaunya. Itulah bagian dari dinamika yang penting dari demokrasi yang harus kita sikapi. Saudara, hal lain yang menurut saya juga penting untuk diingat berkaitan dengan Pilkada 2024 adalah Pilkada ini akan punya waktu kampanye yang sangat pendek. 22 September tahun 2024 nanti, jika tidak salah ingat, adalah penetapan kandidat kepala daerah. Berarti beberapa hari setelah itu akan dimulai proses kampanye. Dan jangan lupa, akan ada 3 hari yang kita sebut sebagai masa tenang sebelum tanggal 27 November 2024. Itu artinya nanti akan ada 3 hari tanggal 24, 25, dan 26 November yang menjadi masa tenang. Masa kampanye berakhir di tanggal 23 November. Artinya hanya ada waktu sekitar 2 bulan saja untuk menjalani masa kampanye resmi. Berkaitan dengan ini, maka menurut hemat saya, alangkah baiknya jika sebagai warga, sebagai calon pemilih, kita juga bersiap sama seperti para elit, para kandidat, pimpinan partai yang sudah sangat sibuk menyiapkan pilkada. Hanya saja kesibukan kita sebagai calon pemilih berbeda. Kesibukan kita adalah mulai mencari secara seksama dan secara layak apa saja yang layak diaspirasikan di masing-masing daerah sebagai persoalan yang mendesak untuk diatasi. Jangan lupa, pilkada atau pemilu secara umum adalah instrumen untuk menegakkan kedaulatan rakyat, terutama rakyat yang hendak menjemput masa depan mereka yang lebih baik. Dan dalam konteks itu, proses selanjutannya yang harus kita lakukan sebagai pemilih adalah bahwa kita harus menimbang-nimbang dengan serius, dengan penuh pertimbangan yang matang, kandidat-kandidat atau bakal kandidat yang beredar namanya di daerah kita masing-masing. Jika ada yang bisa kita paling percaya dari yang tersedia, maka tentu saja separuh proses dari partisipasi kita dalam pilkada sudah bisa dianggap selesai. Tinggal tunggu apakah yang bersangkutan, sekalipun sosoknya bisa kita percaya, apakah juga mengusung janji, aspirasi, komitmen kerja, program yang sejalan dengan kepentingan kita menjemput masa depan yang lebih baik. Ada baiknya saya gambarkan sedikit tentang apa yang banyak terjadi di negara demokrasi yang matang. Warga negara menggalang dirinya dalam komunitas-komunitas, katakanlah semacam liga. Ada liga perempuan, liga anak muda, liga lingkungan, dan lain-lain yang membantu para pemilih dengan fokus masing-masing komunitas itu. Inilah yang barangkali semestinya mulai kita kerjakan di Indonesia. Komunitas-komunitas harus terbangun untuk membantu warga secara keseluruhan, sehingga warga akan terbantu untuk bisa menjadi pemilih yang bertanggung jawab, dan pilkada semakin sehat. Jangan lupa, sehatnya pilkada bukan hanya tergantung pada kandidat dan partai-partai atau penyelenggara dan pengawas, tetapi sesungguhnya faktor yang amat sangat krusial dan penting itu adalah para pemilih, kita semua. Jadi, sisakan orang, sisakan komunitas untuk tidak terlibat secara partisan, membantu kandidat dan membantu partai, tetapi bekerja untuk membantu para warga atau para pemilih. Mereka inilah yang kemudian akan membantu banyak orang lain menunaikan kewajiban yang sebetulnya kewajiban setiap orang, tetapi akhirnya tunai kewajiban itu diwakili oleh mereka dengan cara menginformasikan, mengedukasi para pemilih, sehingga para pemilih menjadi lebih siap untuk menghadapi Pilkada 2024. Ada yang menyaksikan bahwa dengan serentaknya Pilkada, maka akan ada chaos atau anarki. Saya termasuk yang tidak percaya. Berulang-ulang teori semacam itu diangkat ke atas permukaan ketika Indonesia menghadapi hajat besar demokrasi. Tetapi tidak pernah terjadi. Saya tahu bahwa di Indonesia orang tidak lagi fokus pada membongkar-bongkar, tetapi orang lebih fokus pada memasang kembali. Sesuatu yang konstruktif untuk menjahit
dan menjemput masa depan yang terbaik bagi setiap orang. Saudara, yang harus tentu diingatkan adalah pilkada bukan hanya peristiwa melubangi kertas suara 27 November besok. Pilkada adalah proses menentukan masa depan. Pilkada adalah proses mengambil peranan yang aktif untuk menjadi warga negara yang terpanggil dalam demokrasi dan memutuskan siapa yang layak dan berhak untuk memimpin kita. Mari kita tidak sia-siakan kesempatan emas ini dan menjadi pemilih yang bertanggung jawab dalam Pilkada 2024 besok. Atau jikapun ternyata karena sebab-sebab dan pertimbangan rasional dan matang tidak ada pilihan dan memutuskan tidak memilih, maka keputusan itu pun dibuat secara bertanggung jawab. Dengan cara itulah kita membangun bersama-sama demokrasi kita. Saya Aeb Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.